Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya bersama Jennifer Dioni, mahasiswi dari Universitas Nasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2019. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang opini yang hadir dari kasus penyiraman penyidik senior KPK yaitu Novel Baswedan yang terjadi pada April 2017 silam. Kejadian ini berawal dari saat Pak Novel Baswedan mendatangi rumahnya Tito Karnavian yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolri untuk menjelaskan bahwa Pak Tito Karnavian itu namanya terdapat di dalam buku merah yang sedang diselidiki oleh KPK waktu itu di kasusnya, dan diduga nama Pak Tito itu terduga sebagai penerima aliran dana dari pengusaha impor daging yaitu Basuki Harimano. Nah, lalu setelah kejadian pada hari itu, malamnya penyidik KPK yang lain ada yang terkena kasus gitu, dia dirampok laptop sama hartanya dirampok, dan di laptop itu ada isi dokumen tentang buku merah yang menjadi kasus dari Pak Basuki Hariman tersebut. Dan kemudian pada tanggal 7 April ya, terjadi lagi perusakan barang bukti di kantor KPK yang dilakukan oleh dari pihak kepolisian. Kejadian itu terekam di CCTV. Berita ini saya ambil dari ada salah satu situs YouTube yang valid dan dia memiliki video buktinya. Dan pada tanggal 11 April, Pak Novel Baswedan disiram oleh air keras setelah pulang sholat subuh oleh kedua pihak yang tidak diketahui, dan ia menggunakan kendaraan yaitu sebuah motor milik aparat polisi. Nah, singkat cerita, kasus belum kunjung selesai dan Pak Novel pun masih terus meminta bantuan dari pihak Pak Jokowi yang saat itu juga mengusung kasus ini agar diselesaikan oleh pihak polisi secepatnya, tapi ternyata tidak digubris oleh pihak polisinya. Dan akhirnya Pak Novel Baswedan mau tidak mau mengajukan permohonan permintaan untuk mencari pelaku sang penyiraman air keras dengan meminta bantuan dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi pun meminta bantuan dari para anggota kepolisian dengan membentuk tim gabungan pencari fakta. Hampir 2 tahun silam lamanya berjalan, polisi pun masih belum bisa menemukannya, yang padahal ternyata pelakunya yang sekarang sudah terdakwa ini adalah anggota dari kepolisian itu tersendiri, yaitu Roni Bugis dan Rahmat Kadir Maulete, yang hanya didakwa mendapatkan hukuman 1 tahun penjara. Itu sangat tidak adil, dan jaksa penuntut umum pun mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan tersangka ini adalah bukan tindak kejahatan yang berat. Dan akhirnya atas mendengar keputusan dari jaksa penuntut umum dan juga hakim, Novel Baswedan hanya bisa prihatin dan miris melihat keadaan hukum yang terjadi di Indonesia. Saya pun juga begitu. Menurut saya juga kalau misalkan ya hukuman yang dijatuhkan kepada sang terdakwa cuma 1 tahun itu sangat kurang banget, karena menurut informasi dari laman berita yang saya baca di CNN Indonesia terkait penyiraman air keras ini, dari tahun 2017 sampai tahun 2020 ada sekitar 10 kasus penyiraman, dan itu paling rendah harusnya 10 sampai 20 tahun kasus hukuman pidananya. Tapi yang sekarang ini dijatuhkan terhadap terdakwanya Novel Baswedan hanya 1 tahun, itu sangat di luar kewajaran. Dan banyak kejanggalan juga yang terjadi di kasus ini, yaitu sikap hakim yang pasif, terus ada ketiadanya saksi-saksi, terus jaksa yang jatuhnya lebih memihak kepada si terdakwa. Menurut saya kasus ini hanya dipersulit. Kasus ini berbuntut dan berlatar belakangi dari hausnya kekuasaan. Ya, dan saya pun merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Novel. Ya, dan saya pun agak prihatin dengan hukum di negeri ini, karena satu mata hanya dibayar dengan hukuman 1 tahun itu sangat tidak setimpal. Rasa kekecewaan yang Pak Novel
ajukan sampai saat ini itu masih belum didengar dengan baik sebenarnya. Nggak ngerti lagi sama hukum di negara ini. Tuntutan yang dijatuhkan oleh jaksa dibilang itu karena terdakwa melakukannya karena tidak sengaja. Padahal sudah jelas-jelas yang dilakukan ini adalah sebuah penganiayaan berat, terencana, tersusun, dan keji, melukai dan menghilangkan satu kenikmatan yang manusia miliki, yaitu sebuah indera penglihatan. Itu dibilang gak sengaja, dan hukumnya cuma 1 tahun. Sempat saya baca di laman beritanya Tribun News 4 harian yang lalu, Pak Novel masih ragu kalau terdakwa itu bukan pelaku yang sesungguhnya. Dan sekian opini dari saya dan sekian video dari saya. Cukupkan sampai di sini saja pertemuan kita, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.